Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk teman-teman yang menonton. Perkenalkan, nama saya Aji Arlando dengan NIM 2404145083. Di sini saya ingin mempresentasikan proyek UAS saya yang berjudul Reservasi Lapangan Futsal untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah pemrograman berbasis objek yang diampu oleh Pak Nando. Baik, di sini saya mempunyai 4 form utama dengan tambahan yaitu form login dan form menu utama. Juga mempunyai tambahan 4 form laporan lainnya. Baiklah, mari kita mulai dari form login. Kita jalankan. Nah, di form login kita mempunyai sebuah text file dan txt password untuk memasukkan username beserta password. Nah, di sini kita mau login menggunakan akun admin. Ini akun admin saya akan login. Nah, kita login menggunakan akun yang sudah kita miliki. Kita login, maka paspor salah, mantap. Jadi, passwordnya harus benar. Kalau salah, nggak bisa. Kita masukkan password yang benar, kemudian kita klik login lagi. Nah, ketika kita sudah login, kita akan memasuki menu utama. Menu utama yang sangat kosong ya guys. Di sini saya belum bisa ini. Karena menurutku kekosongan itu adalah kebersihan yang bagus. Nah, baik. Di sini seperti tadi kita mempunyai 4 form utama, yaitu form user untuk memasukkan data user beserta mengedit, menghapus ya CRUD lengkap, terus from lapangan, from jadwal lapangan, dan terakhir yang utama yaitu from transaksi. Kemudian kita mempunyai laporan juga, yaitu laporan user, laporan lapangan, laporan jadwal, dan laporan transaksi atau booking. Baik, pertama kita memulai dari from user. Kita klik atau boleh menggunakan shortcut ALTU. Baik, kita mulai. Nah, di form data user itu, judulnya formnya, kita mempunyai sebuah inputan tambah user baru, kita disuruh. Nah, di sini menariknya, saya menggunakan ID itu auto increment dan di coding saya menggunakan itu juga. Jadi, ketika kita menjalankan form tambah user, maka ID itu otomatis terisi dengan ID terakhir. Contoh ID terakhir di sini 20. Nah, maka dia mengambil ID terbesar itu 20 itu, lalu mengembalikan plus 1. Maka di ID itu menambah jadi 1. Dan menariknya di sini tidak bisa diedit. Jadi kalau mengedit apapun nggak bisa karena untuk menghindari kesalahan data. Jadi di sini kita cuma bisa menginput nama, yaitu seperti nama user baru kayak misal kita isi nama user baru. Misal namanya Imam. Nah, menariknya juga di sini saya bukan membuat preview data. Jadi ketika kita memasukkan nama user, nomor HP, email, terus alamat, dan role juga, maka di preview data itu langsung mengembalikan, memberikan output yang kita tulis. Jadi misal kita mengetik imam, nah di sini ada langsung imam beserta ID-nya. Sudah, nomor HP 08 12 34 5. Contoh aja ya nomor HP ini. Terus emailnya imam.gmail.com. Nah, password itu password rahasia ya, tapi ya nggak apa-apa. Ini saya sebenarnya menggunakan hash password, maka tidak apa namanya tidak bisa kedetek. Tapi kalau seperti ini kayaknya bisa. Kemudian kita memberikan role, yaitu dia sebagai customer atau admin, kita atur ini sebagai customer, default customer juga. Terus alamat kita kasih alamatnya. Nah, sudah. Di sini kita mengklik tombol simpan. Maka, oh maaf teman-teman.
Imam, udah ada email dengan nama Imam, maka kita ganti Imam 123, simpan. Nah, data berhasil disimpan. Tadi kita tidak bisa menyimpan karena email dengan imam.gmail.com itu sudah ada dan saya membuat imam itu unik, jadi email itu unik, jadi tidak bisa sama ya guys. Nah, di ID 21 nama imam, nomor HP, email, password, bla 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 itu sudah muncul. Jadi tombol simpan berfungsi sangat baik. Dan ketika kita tadi menyimpan tombol simpan, kayak misal terus kita reset, ID otomatis akan menambah dua-dua, otomatis ya guys. Nah, sekarang kita mulai dari tombol cari. Coba kita cari. Kan tadi riset sudah ngeriset, yaitu untuk meriset data, meriset semua isi. Untuk kita mengisi data baru. Nah, untuk cari, kita cari itu berdasarkan ID user. Misal, kita cari ID-nya 7. Oke, dan muncul ID 7, nama Arlan, nomor HP bla bla bla, email bla bla bla, password bla bla bla, role customer, alamat ini. Coba cek sesuai enggak? ID 7. Dan ya, sesuai. ID 7 dengan nama Arlan. Nah, kalau kita sudah mengklik tombol cari, otomatis tombol editnya itu bisa berfungsi. Tadi, sebelum kita mengklik tombol cari, tombol edit itu tidak bisa berfungsi karena kita tuh harus mencari data dulu untuk mengedit sesuatu. Kemudian mari kita coba edit. Mari kita edit namanya Aji, bukan Fernando gitu kan. Kita edit, klik edit, dan data berhasil diedit. Kita cek ID nomor 7, nama berubah menjadi Orlando. Kemudian kita mencoba hapus. Hapus. Misal ID usernya 8. Oh, enggak. Kita cek dulu. ID nomor 8 itu Sonia. Sonia. Dengan nomor HP ini, email ini, password ini. Ketika klik menghapus, kita memasukkan berdasarkan ID-nya. 8. Ya, di sini saya menggunakan konfirmasi dulu untuk mengkonfirmasi apakah yakin mau menghapus karena ini hapus permanen. Klik ya, gagal menghapus. Nah, di sini menariknya teman-teman. Kita gagal menghapus data karena ini mempunyai FK terhadap booking. Jadi kita tadi udah mempunyai Sony itu mempunyai booking, jadi kita tidak bisa menghapus user. Walaupun tadi data berhasil dihapus, sebenarnya ini nggak kehapus. Kita kayak imam aja yang belum punya booking. Kita ke imam ke 21. Ya, silakan masukkan ID 21 imam. Oke, yakin mau dihapus? Yes. Data berhasil dihapus. Nah, otomatis maka nama imam akan hilang di daftar, ID-nya juga akan hilang. Jadi, tambah user mempunyai CRUD lengkap. Nah, kita kembali, kemudian kita masuk ke yaitu form lapangan. Form lapangan sama seperti tadi, ID otomatis tidak bisa diedit, dan kemudian kita cuma bisa menginput nama lapangan, jenis lantai seperti rumput sintetis atau matras vinil atau interlock, semen, dan parket. Kemudian kita bisa mengisi fasilitas juga, seperti tadi juga ada preview data. Di sini kita misal memasukkan nama lapangan, lapangan H, dan belum ada lapangan H dengan mempunyai rumput sintetis, fasilitas, bola 2, aqua 5. Nah, di sini mempunyai fasilitas bola 3 dan bola 3 aja. Di sini kita mempunyai button-button seperti tadi, CRUD lengkap beserta lainnya. Di sini kita mengklik simpan, maka data akan berhasil disimpan, yaitu lapangan H, rumus sintetis bola 3. Nah, di sini saya menggunakan otomatis reset. Jadi ketika kita mengklik simpan, maka otomatis reset dan ID baru akan bertambah berdasarkan ID terakhir tadi. Kemudian kita cari,
lapangan 10 aja lagi, soalnya yang lainnya udah punya booking semua, guys. 10 data ditemukan, kita edit jadi semen. Kita edit, lapangan berhasil diedit. Jadi ketika ID 10 dengan nama lapangan-lapangan H dengan jenis lantai tadi awalnya rumput sintetis, kita edit jadi semen dan kita lihat perubahan. Nah, jadi tombol edit kita berfungsi. Kemudian kita coba hapus, hapus nomor 10. Oh, yakin ID hapus? Yes, berhasil dihapus. Maka ID 10 lapangan H dengan rumput dengan jenis lantai semen maka berhasil dihapus. Kemudian kita lanjut ke form lainnya yaitu form jadwal lapangan. Di sini untuk menentukan jadwal lapangan ya. Tadi kan kayak seperti lapangan aja. Nah, itu tuh buat menentukan headernya dan disinilah kita membuat jadwal baru seperti bisa menambahkan slot-slot, berapa slot harinya. Nah, di sini jadinya lengkap. Kayak seperti tadi kita tadi lapangan hanya dari hapus ya. Jadi kita pakai contoh lapangan Z aja dulu. Lapangan Z dengan jam mulai jam 8 dan jam selesai jam 9 hari Senin, Selasa aja guys. Harga kita buat mahal ya. Enggak sih, 80 aja. 80.000. Nah, di sini menariknya juga saya menggunakan harga itu untuk langsung auto rupiah. Jadi memudahkan untuk admin mengecek apakah angka yang dimasukkan sudah benar. Di preview data itu dia jelas mengatakan lapangannya, ID-nya, hari, jam, dari jam mulai terus jam selesai. Kemudian harga dalam bentuk rupiah. Jadi admin tidak akan salah mengisi, menginput. Kita lihat ID jadwal 23, di sini belum ada. Kita simpan. Damn, berhasil disimpan. Lapangan Z Selasa jam 8 sampai jam 9 dengan harga 80.000. Jadi kita berhasil menyimpan data. Kemudian seperti tombol tadi, tombol cari untuk mencari, misal cari 23. Oh maaf guys, 23, terus kita edit harganya menjadi 100.000. Kebanyakan. Nah, misal gini, kalau admin kebanyakan ngisi kan nggak mungkin jadinya harga segini, kayak nanti ribet. Jadi inilah memudahkan admin. Nah, 100.000 kita edit, jadwal berhasil diedit. Kemudian jadwalnya harganya yang awalnya 80.000 menjadi 100.000. Nah, seperti tombol tadi ini berfungsi semua. Kemudian hapus, jangan hapus lah ya guys. Sayang ada booking semua ini yang ini mau buat contoh. Oh, kalau nggak gini aja. Kita buat contoh baru. Misal lapangan K. Harga harga jam mulai jam 09 sampai jam 10. Harga 670 123. Klik simpan, jadwal berhasil. Nah, ID 24 kita coba hapus ID nomor 24. 24 hapus. Oke, yes. Data terhapus. Kemudian ID nomor 24 dengan lapangan tadi maka hilang dari database kita, hapus permanen. Baik, kita lanjut ke form lainnya ya. Ini yang paling penting yaitu form transaksi. Di sini kita melakukan booking sekaligus melakukan payment. Jadi kita tuh di sini bisa ngebooking terus membayar untuk memudahkan admin. Di sini saya menggabung booking dan payment, table booking dan payment. Baik, di sini yang bagusnya saya itu menggunakan kayak berbagai button. Itu juga saya di sini menggunakan button CLD di sini bagian ini karena ya tidak ada tempat, aku juga bingung. Saya juga bingung, maaf. Yes. Nah, misal kita mau di sini kita di booking dulu. Kita harus memilih data booking. Mana yang mau di booking? Jadi di sini harus memasukkan pilihan lapangan dulu. Di sini pilihan lapangan otomatis akan terisi dengan lapangan-lapangan yang ada yang kita isi di form lapangan tadi.
Misal kita ada di lapangan Z, tanggal main Desember 23 aja, kita cek shot ada nggak? Nah, ada di hari Sabtu sama hari Selasa. Nah, hari Selasa aja yang kita tadi, misal hari Selasa, bentar guys, hari Selasa kita kalau cek slot otomatis tuh dia akan menampilkan data yang di lapangan Z di tanggal hari ini, maka menampilkan itu. Nah, misal kita mau booking ini, kita maka harus menambahkan tambah ke keranjang. Dan jika kita mengklik tambah ke keranjang, otomatis yang di tabel ini tadi berpindah ke tabel pembayaran. Maka datanya sudah masuk, sudah masuk ke keranjang kita. Oke, sebentar guys. Jadi, lanjut maaf. Tadi kita ke nah, ke menu pembayarannya. Pembayaran di sini kita memilih penyewa. Penyewa ini cuma berdasarkan yang sebagai user. Admin tidak masuk di sini. Jadi kita harus memilih penyewa, siapa yang mau menyewa. Misal yang menyewa itu Albi, seperti tadi teman saya. Nah, mereka ini, oh iya bagusnya di sini gini. Misal gini, kita ada mau nambah keranjangnya juga, misal nggak sengaja kepencet nih guys. Nah, terus tanggal 23 ini kita hapus item, maka otomatis akan terhapus. Maka yang harusnya awalnya di keranjang, maka akan berubah kembali ke data booking. Kemudian, nah bagusnya di sini kita mempunyai langsung total harga. Total harga yaitu, oh bentar guys, aku mau hapus ini dulu. Kita booking ke yang ini aja, yang 100 tambah ke keranjang. Nah, dia total harga otomatis akan 100. Jika kita juga mengklik ini, tambah ke keranjang, total harga akan otomatis bertambah. Jadi, total harga itu menambah dari harga-harga slot tersebut. Subtotal, maka akan totalnya menambah di sini. Kita hapus lagi yang ini, hapus item. Nah, terhapus. Nah, di sini kita membayar. Misal kita membayar, misal kita cuma mau nge-DP. Nge-DP, kita bayarnya cuma misal 30.000. Nah, otomatis kembalian itu tuh ada di minus 70. Jadi minus 70 itu artinya kurang 70.000. Dan statusnya pending simpan transaksi. Transaksi berhasil. ID booking 51. Jadi ID booking itu juga auto increment. Jadi nambah otomatis. Nah, ini ada ID booking 51 tanggal 2025 bulan 12 tanggal 23 penyewa Albi. Lapangan Z total harga 100.000. Satu spending. Jadi kita memasukkan data booking, lalu langsung memasukkan pembayaran agar memudahkan admin untuk bekerja. Kemudian kita juga bisa seperti tadi, yaitu reset untuk mereset, terus hapus untuk menghapus. Oh ya, ini hapusnya lebih unik ya guys. Kita harus cuma mengklik yang ada di table, terus kita mengklik hapus, maka dia akan menghapus yang diklik tadi. Misal kita tadi mengklik ID 50, kita hapus, yes, data berhasil dihapus, maka 50 hilang. Kemudian kita coba cari. Cari ini berdasarkan nama dan ID. Misal kita cari ID tadi 51. Nah, dia akan muncul di sini di tabelnya, bukan di from-nya untuk memudahkan kita juga. Terus misal kita mau mengedit, kita cuma bisa mengedit status pembayarannya aja. Soalnya kalau kita mengedit sesuatunya, nanti akan menyebabkan bentrok dan menyebabkan ketidaksesuaian data. Kita misal jadi lunas. Oke, oh, maaf guys, belum belum. Edit lunas. Status bayar. Oh, saya salah memasukkan anunya guys. Nggak apa-apa. Jadi, misal kita tuh cuma bisa mengedit status pembayarannya aja, nggak bisa mengedit apa-apa.
Ini saya salah nama tab, nama feednya ya. Nah, kemudian mari kita selesai. Jadi, di bagian admin, kita bisa menambah, mengedit, menghapus user, data user, terus data lapangan, data jadwal lapangan, terus data transaksi juga. Kemudian mari kita yang terpenting untuk memudahkan admin mengetahui laporan-laporan. Kita mulai dari laporan user dengan shortcut Shift U. Ketika kita mengklik itu, maka akan muncul data-data user seperti ID user, namanya, nomor HP, email, password, role, alamat. Nah, di sini tidak mengharuskan cuma customer doang. Jadi user doang. Jadi di sini admin juga masuk. Misal admin sistem, dia masuk ID nomor satu. Juga ini ada admin lagi, yaitu admin utama. Kemudian ada admin lagi, yaitu Gus Malia. Nah, menariknya di sini kita bisa mencetak. Jadi, admin bisa mengetahui, bisa mencetak data-data user. Kita mencetak sebagai PDF, misal print. Nah, ketika kita, sangat memudahkan bagi admin karena cuma klik-klik doang kita bisa mencetak lalu selesai. Ini lagi proses, jadi kita menunggu. Kemudian kita simpan di mana? Kita simpan di mata kuliah di pemrograman berbasis objek di sini. Kemudian kita kasih nama data user PDF formatnya save print text 1. Jadi kita itu lagi proses ngeprint. Kemudian coba kita lihat di lokal, di mata kuliah, di pemrograman berbasis objek, di data user. Kita cek dan muncul laporan data user atau pengguna. Di sini muncul semua yaitu ID, nama, nomor HP, email, password, role, dan alamat. Kemudian kita lanjut lagi. Kita kembali. Oh maaf guys, jadi keluar semua. Terus Maria. Salah pencet saya guys. Laporan. Kita lanjut ke laporan lapangan. Seperti tadi, laporan lapangan untuk melaporkan apa aja yang di lapangan tersebut. Lapangan apa, ID-nya, namanya, jenis lantai, fasilitas, dan status. Kita cetak PDF, print, printing in progress. Kita coba cek apakah berhasil mencetaknya. Nah, kita suruh menyimpan di sini aja, betul. Data, data lapangan, save, print text 1. Kita cek apakah ada, dan ternyata itu belum masuk. Dan kita refresh masuk. Kita cek laporan data lapangan futsal, dan dia ada. Kemudian kita coba lainnya, yaitu laporan jadwal. Kita cetak, print, kita cek, kita save data jadwal. Kita save, print page 1. Proses ngeprint, kita refresh, maka akan muncul data jadwal. Kita buka apakah benar. Nah, benar. Dengan judul laporan jadwal operasional dan harga lapangan. Jadi di sini menampilkan ID jadwal, nama lapangan, hari, jam mulai, jam selesai, beserta harga. Kemudian kita lanjut, yaitu laporan transaksi untuk kita mengecek siapa aja yang pernah nge-booking, pembayarannya gimana. Baik, kita coba cetak dulu aja. Kita print, kita save data booking. Ini save.
print page satu, selesai. Kita refresh di sini, data booking. Kita cek dan boom, berhasil. Laporan data transaksi booking lapangan. Di sini menampilkan ID booking, tanggal bookingnya, penyewanya siapa, lapangan mana yang di booking, total harganya, statusnya, apakah sudah selesai atau pending, atau berlangsung atau batal. Baik itu saja. Baik itu saja dari saya. Kita udah mengetahui semua form-form CRD-nya, bisa mengedit, menghapus, menambah, dan menampilkan. Kita juga bisa membuat laporan untuk memudahkan admin. Jadi di sini sistem saya sudah lengkap. Kalau misalnya ada tambahan, mungkin perbaiki desain dan perbaiki penampilan dan logikal tadi yang salah dikit nama field, maka sudah lumayan bagi saya. Baik, jika ada kekurangan saya mohon maaf. Jika ada saran mohon diberikan karena saya mungkin akan perbaiki. Nggak mungkin, saya maksudnya akan saya perbaiki untuk menyempurnakan, setidaknya membuat lebihnya lebih bagus agar menjadi lebih bagus dan bagus lagi, introspeksi diri, mengembangkan diri. Jadi saya tutup presentasinya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.